yumkinu ayyuradda ilaihi bimithlihi qabla ayyastadda ta'asubul ahwa'i fa idza stadda ta'asubhum wa qa'al ya'su minhum. Adapun orang awam, orang bodoh, ini masih membahas tentang bahayanya perdebatan. Sebelumnya membahas tentang bahayanya debat. Orang-orang bodoh, kalau mereka dialihkan dari perkara yang hak karena debat, jadi karena debat ini akhirnya orang awam ikut mengikuti perdebatan tersebut. Kalau mereka ini belum ta'assub, belum fanatik dengan apa yang mereka ikuti, kan hanya orang awam ya ikutlah, dia ikut orang pintar, ikut orang yang dianggap dia ini alim, ikut sama orang tersebut, si A, si B misalnya. Tapi ikutnya itu karena mengikuti perdebatan misalnya. Kalau dia belum fanatik dengan yang dia ikuti, masih bisa dialihkan surifa kepada yang benar. Belum fanatik masih bisa orang awam itu. Lebih mudah karena mereka ilmunya belum fanatik, masih ikut-ikutan. Kalau diarahkan, oh ini yang kamu ikuti enggak benar, yang kamu ikuti yang benar yang ini. Kalau dia belum ta'assub, belum fanatik dengan yang dia ikuti, masih bisa diarahkan kepada yang benar. Fa idza stadda ta'assubum wa qala yasmu. Tapi kalau dia ini sudah hanya pengikut, orang awam, mengikut sana, ngikut sini, sudah fanatik, wis sulit. Putus asa sudah, nggak bisa diarahkan, sudah terlalu fanatik, nggak bisa diobati. Ini penyakit yang berat fanatik itu. Jadi keliru, fanatik kepada madhab pun keliru, fanatik kepada golongan pun keliru, fanatik kepada partai, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada golongan, pada kelompok, keliru semua fanatik itu. Fanatik yang benar halnya fanatik kepada Allah dan Rasulullah, kepada Islam, itu saja fanatik yang benar. Fanatik kepada selain itu atas nama apapun tidak benar. Misalnya golongan itu kok yang benar, kita fanatiki, tapi kita fanatiknya bukan kepada golongannya, tapi kepada kebenarannya. Makanya satu saat kok golongan itu menyimpang, kita nggak ikut. Itu yang benar begitu. Kenapa kita fanatik kepada golongan? Karena golongan itu mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti Islam yang benar, misalnya begitu. Maka kita fanatiknya bukan kepada golongannya, tapi kepada apa yang dia ikuti. Nggak apa-apa fanatik kepada golongan, kalau memang golongan tersebut mengikuti yang benar, mengikuti al-haq, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti Islam yang benar. Fanatiknya nggak apa-apa, tapi bukan kepada golongannya, karena suatu saat golongan ini bisa salah, manusia itu bisa salah, mahalul khata' wa nisyan. Kita ikut madhab Syafi'i, selama madhab Syafi'i itu memang mengikuti hadis yang benar, yang sahih, mengikuti Al-Quran yang benar, ya tidak masalah. Kita mengikuti madhab yang lain pun begitu, selama masih sesuai dengan Islam yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini orang kalau awam, dia ikut si fulan, ikut si A, ikut si B. Kalau belum terlalu fanatik sama yang dia jadikan panutan, misalnya yang dia jadikan panutan itu kok salah, itu masih mungkin untuk diarahkan kepada yang benar. Tapi kalau sudah istadda ta'assubum, orang awamnya ini sudah terlalu, wis pokoknya mati hidup sama si A, si fulan B, ya sudah, nggak bisa diarahkan, sudah nggak manfaat obat, nggak manfaat sudah. Idit ta'assubu sababun yarsuhul aqaida fin nufusi wa huwa min afatil ulama isu. Kata Imam Ghazali ini, karena fanatik buta adalah sebab yang menjadikan tertancapnya akidah dalam hati. Pokoknya saya fanatik sama ini,
sama fanatik sama golongan ini, fanatik sama golongan itu, kelompok ini, kelompok itu, sudah masuk di hati, sudah tertanam dalam hati. Ini adalah kerusakan ulama-ulama su. Siapa ulama-ulama su? Itu kata Sayyid Murtadha Az-Zabidi, al-akilina bidunyahum, yang mereka makan dengan menjual dunia, menjual akhirat, menjual agama untuk dunia. Ulama-ulama su inilah yang makannya dari dunianya pengikutnya. Jadi dia tidak ikut yang benar, tapi ikut kemauan pengikutnya, ikut kemauan hawa nafsunya. Jadi bukan ikut yang benar. Kalau orang pintar, ulama bisa berdalil, bisa mencari ibarat kitab, bisa mencari dalil Al-Quran, hadis, tapi tidak mengikuti makna yang benar, tapi sesuai hawa nafsunya. Walaupun nggak ada dalilnya, bisa dicarikan. Ulama itu bisa cari dalil. Ini salah ini, tapi bisa dia cari dalilnya ini, diputar-putar, dihelah-helah, direkayasa, bisa ulama ini. Akhirnya dari keburukan ulama yang buruk ini, ulama dunia ini, tidak mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya, kepada pendapatnya, kepada fanatiknya, kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada Allah. Ini mengakibatkan pengikutnya yang awam-awam ini ikutnya sudah mantap sampai yarsuh dalam hatinya, itu sampai tertanam ini. Na'udzubillah. Fa innahum yubalighuna fit ta'assubil haqqi wa yanzuruna ilal mukhalifina bi'ainil istira'i wal istighqari. Akhirnya mereka terlalu yubalihun, terlalu ngajak fanatiknya itu berlebihan kepada yang mereka anggap benar, itu terlalu berlebihan. Kelompok inilah yang paling benar, paling surga misalnya. Ini berlebihan. Akhirnya dia memandang orang yang beda dianggap hina, dianggap rendah. Yang dianggap beda pemikiran, beda pendapat sama dia, dianggap semuanya rendah, hina. Gara-gara terlalu membanggakan pendapatnya, golongannya, kelompoknya. Akhirnya memandang yang beda dengan dia, dengan pendapatnya, dengan kelompoknya adalah hina, orang-orang yang rendah, diremehkan. Ini setan itu cara godanya luar biasa. Berbeda itu biasa, zaman Nabi pun berbeda, sahabat pun beda. Selama perbedaan itu sama-sama muslim, sama-sama ada dalilnya, sama-sama bisa dijadikan pegangan, tidak menyimpang, enggak masalah. Imam Hanafi beda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mungkin perbedaannya ribuan perbedaan itu. Sekarang orang perbedaannya baru 1, 2, 3, sudah menganggap yang beda dia ini neraka, hanya dia yang surga. Dari kelompok manapun yang seperti itu, ini keburukan. Akhirnya memandang yang lain hina, yang lain ini dolal, yang lain ini sesat, yang lain ini menyimpang, hanya dia yang benar. Fatam ba'isu minhum ad-da'wa bil mukafa'ah wal muqabalah wal mu'amalah. Akhirnya dari gara-gara keburukan ulama tadi itu, timbullah pengakuan bahwa mereka ini bisa membandingi. Wah, saya juga ulama, saya juga bisa baca kitab, saya juga bisa cari dalil. Muqabalah wal mu'amalah. Akhirnya kadang-kadang sampai kata Sayyid Murtadha ini, bisa saja gara-gara membela kefanatikannya itu sampai mencaci maki agama, mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Karena saking fanatiknya dia sama golongannya itu, sampai tidak sadar, kadang sampai mencaci agamanya sendiri. Nauzubillah, ini sudah menyimpang jauh. Wa ta'tafara
wa tatawaffaru bawaisuhum ala talabi nusratil batili. Nah, karena terlanjur fanatik dengan kelompoknya ini, walaupun salah dibela ini, walaupun kelompoknya keliru tetap dipertahankan ini, akhirnya dia mengajak, mendorong pengikutnya, ulama su'nya ini untuk menolong kebatilan, bukan menolong agama lagi, bukan menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan menolong Islam tapi menolong kebatilan kelompoknya ini yang sudah terlanjur salah ini, dibela mati-matian. Ini karena kesalahan dari awal, membangun fanatiknya keliru. Wayak wa gharaduhum fit tamassuki bima nasabu ilaihi. Ini kata Imam Ghazali ini, akhirnya kuatlah tujuannya ini, perjuangannya yang dianggap dia berjuangnya ini, tujuan dia ini adalah mengajak orang berpegangan dengan apa yang dia nisbatkan. Ya inilah akidah, inilah yang harus dipegang, kata dia begitu. Kelompok akidah inilah, akidah kelompok inilah yang harus dipegang mati-matian. Jadi bagaimana kita mempertahankannya ini? Walau ja'u min janibil lutfi wa rahmati wa nusi fil khalwati la fi ma'radi ta'asubi wa tahqiri la najahu fihi. Kata Imam Ghazali, andaikan ulama-ulama su ini mereka itu mau menggunakan lutfin, kelembutan, nuraninya gunakan, rahmah, gunakanlah sifat rahmahnya kepada umat. Jadi jangan ta'assub, jangan mengajak kepada kelompok, jangan mengajak kepada pendapat yang dia anggap paling benar itu, tapi ajaklah umat rahmah selamat dari neraka. Ajaklah umat ini rahmah supaya selamat di akhirat. Wan nuswil khalwah, dalam keadaan sepi, nggak ada orang lihat itu, cari kebaikan, tidak sebab mempertahankan fanatik butanya tadi itu, atau meremehkan orang-orang yang dia anggap berbeda itu. Maka mereka akan selamat kalau mau mengikuti nuraninya, berrahmah, punya sifat rahmah kepada umat, mencari kebaikan dalam keadaan sendirian, keadaan sepi. Walakin lama kanal jauh, tetapi kata Imam Ghazali ini, karena tujuannya adalah mencari pangkat, mencari pengikut yang banyak, la yakumu illa bil istidba, pangkat, ketenaran, diagungkan, dihormati orang, itu jah, itu macam-macam, itu dunia pokoknya. Tidak akan sempurna jah ini, pangkat atau keterkenalan atau kepopuleran atau apapun namanya, itu kalau tidak punya banyak pengikut. Nggak bisa sempurna tanpa itu. Jadi dia tidak mencari selamat akhirat, selamat agama, tapi selamat dunianya. Caranya bagaimana? Perbanyak pengikut. Karena kalau semakin banyak pengikut, dia akan tambah tinggi pangkatnya di dunia. Wala yastamilul itba'a mithla ta'assubi, dan tidak ada condong kepada mencari pengikut itu kecuali ya sejenis dengan orang yang fanatik buta tadi itu. Walakni, akhirnya mencaci maki yang berbeda. Syatmi lil khusumi, dalam perdebatan dialognya itu saling melaknati, saling mencaci maki. Ittakhadhu ta'assuba adatahum wa alatahum, mereka mengambil fanatik itu menjadi kebiasaan adat mereka, alat mereka untuk atas nama membela agama ini. Sammu zabbanidin, padahal bukan membela agama, tapi membela kelompoknya, membela golongannya. Mereka menamakannya membela agama. Wanidholan anil muslimin, kadang mereka menamakannya adalah menjaga akidahnya kaum muslimin. Wah, setannya luar biasa.
menjaga akidahnya kaum muslim, membela agama, tapi tidak mau mengamalkan agama. Tapi mereka membawa nama agama. Tapi kalau ditawarkan agama nggak mau. Ditawarkan ini loh jalannya Allah, ini loh syariatnya Rasulullah. Misalnya begitu. Ini syariatnya para sahabat, para salafun sholihin. Amaliyah mereka itu begini, nggak mau. Tapi mereka kok bisa-bisanya menganggap perjuangannya kepada fanatik kelompoknya ini sebagai menolong agama, menjaga kaum muslimin. Wah, ini fitnah luar biasa ini. Mungkin sekarang banyak terjadi. Wa fihi ala tahqiqi halakul khalqi warusuhul bid'ati fin nufus. Ini kata Imam Ghazali adalah sejatinya, hakikatnya adalah hancurnya makhluk karena kelakuan ulama-ulama dan pengikutnya yang fanatik-fanatik itu. Rusuhul bid'ah, bid'ah tambah menancap di hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Wa amal khilafiyatu wa alam. Wa asri.